cara Tuhan tak selalu sama. Dalam menghadapi pergumulan hidup, kita membaca Alkitab dan menemukan ada banyak peristiwa dan cara penyelesaiannya. Kita belajar dari Alkitab, kita terapkan dalam pergumulan kita, dan berharap setelah melakukan semuanya, kita bisa berhasil menyelesaikan pergumulan kita tersebut. Setelah keluar dari Mesir, bangsa Israel singgah di Rafidim, dan tidak ada air untuk diminum. Mereka bertengkar dengan Musa. Keluaran 17 ayat yang ke-6. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu, di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Tuhan menyuruh Musa untuk memukul gunung batu, sehingga air keluar dari dalamnya. Peristiwa yang sama terjadi saat bangsa Israel telah mengembara 39 tahun di padang gurun dan tiba di padang gurun Zin. Mereka tidak mendapatkan air untuk diminum. Mereka kembali bertengkar kepada Musa dan Harun. Bilangan 20 ayat 8. Ambillah tongkatmu itu, dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu, supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Tuhan menyuruh Musa untuk mengatakan kepada bukit batu, sehingga air keluar dari dalamnya. Bilangan 20 ayat 11. Sesudah itu Musa mengangkat tangannya, lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air, sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Musa memukul bukit batu tersebut 2 kali. Hal ini tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Cukup berkata saja kepada bukit batu tersebut, maka air akan keluar. Dan inilah pelanggaran Musa. Ia tidak percaya dan tidak menghormati kekudusan Tuhan di depan banyak orang, sehingga Musa tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Ada perbedaan cara Tuhan memberi air kepada bangsa Israel. Pertama, dengan cara memukul gunung batu, dan yang kedua, cukup dengan berbicara kepada bukit batu saja. Ada peningkatan iman. Pertama, dengan tindakan. Yang kedua, cukup dengan perkataan. Tuhan Yesus pun menggunakan cara yang berbeda-beda saat menyembuhkan orang buta. Ada yang dibawa keluar kampung dan matanya diludahi Yesus, dan ada proses kesembuhannya. Ada yang dengan perkataannya saja, Bartimeus dapat melihat. Ada yang dengan ludahnya yang dicampur tanah dan disuruh membasuhnya di kolam Siloam. Ada juga yang dijamahnya saja, 2 orang buta disembuhkan. Di sini kita dapat belajar bagaimana cara Tuhan menolong kita. Semua adalah otoritas Tuhan kita. Yang terpenting adalah ketelitian dan ketaatan kita mendengar dan menjalankan perintah Tuhan tersebut. Maka kita akan menerima pertolongannya. Amin. Tuhan Yesus mengasihi dan memberkati.